sehingga kita dapat berkumpul pada perlombaan Syarhil Quran. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Napoleon, seorang orientalis kebangsaan Prancis, mengungkapkan, "The principle of Quran with Allah tracking can lead man to happiness." Ungkapan tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwasannya Al-Quran adalah laksana lampu penerang bagi lika-liku kehidupan manusia. Al-Quran adalah laksana benteng kehidupan manusia. Al-Quran adalah laksana jimat dalam melaksanakan kehidupan di dunia. Pendek kata, Al-Quran merupakan kitab suci yang berisi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan kebahagiaan umat manusia pada dunia yang hakiki. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah dan kajilah Al-Quran karena ia datang pada hari kiamat sebagai penolong. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk membawakan tema yang begitu singkat, padat dan jelas dengan judul Al-Quran dan Rancang Masa Depan Peradaban Manusia. Terdapat dalam rujukan Quran Surah Yunus ayat 57 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa bushra lil mu'minin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah yang Maha Agung. Hadirin, ayat di atas terdapat dalam ilmu balaghah yang termasuk dalam kalamun khabri au ingkari. Seperti yang kita ketahui bahwasannya di dalam Al-Quran terdapat banyak fungsi yang mempunyai relasi tinggi terhadap kehidupan manusia. Al-Quran memiliki segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sebagai pedoman, sebagai kunci dari kesuksesan umat manusia dalam menjalankan kehidupan umat beragama. Dalam pendapat yang disebutkan oleh Imam Ali As-Sabani yang menyebutkan terdapat 3 fungsi diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, syifa'un lima fis sudur, yaitu sebagai obat penyakit hati baik berupa batin maupun zahir. Namun banyak dari kita yang mengatakan, mengapa tidak penyakit zahir? Bahwasanya Al-Quran diturunkan untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia untuk menjalankan berbagai alur lika-liku kehidupan yang mana berkaitan dengan kehidupan dari batin. Yang mana ketika batin kita tersakiti ataupun ketika batin kita hancur ketika menghadapi suatu masalah, Al-Quran adalah kuncinya. Mengapa tidak penyakit zahir? Kita tahu bahwasanya penyakit asma, penyakit kanker, tumor dan lain sebagainya ketika tidak diobati akan terasa sakit. Namun lebih sakit lagi
ketika mengalami penyakit batin berupa sombong, iri hati, dengki, frustasi, haus korupsi, bahkan menghalalkan segala sesuatu yang haram untuk mendapatkan nama baik berupa jabatan ataupun tingkatan dalam suatu kepengurusan, baik berupa pejabat ataupun lain sebagainya yang berkaitan dengan kehidupan. Kemudian pada Al-Quran banyak sekali anjuran untuk melakukan segala kebaikan dan menjauhi segala larangan yang dilarang oleh Subhanahu wa Ta'ala, yang termasuk dalam Quran surah Al-Imran ayat 104 yang mana menyuruh kepada manusia untuk melakukan kema'rufan dan meninggalkan segala sesuatu yang mungkar. Kemudian poin kedua yaitu hudan wa hidayatan lid-dhalal, yaitu sebagai petunjuk bagi para manusia yang mana menjauhi diri daripada kesesatan yang dialami pada kehidupan di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita untuk selalu melakukan amal kebaikan dengan mendapatkan suatu hidayah pada setiap lika-liku kehidupan yang kita jalani. Kita lakukan dengan ikhtiar sepenuh hati dan lain sebagainya. Banyak orang di luar sana, pejabat, ketika ia mampu mengamalkan apa yang ia baca ketika membaca Al-Quran, maka pejabat tersebut tidak akan melakukan korupsi. Betul apa tidak? Kemudian para pedagang, ketika ia berdagang, ketika mereka memahami apa itu isi Al-Quran, mereka tidak akan mengalami yang namanya kecurangan dalam perdagangan. Kemudian yang ketiga yaitu suami yang mana ketika hidup sendiri tidak akan melakukan selingkuh ketika ia memahami apa isi dari Al-Quran. Jadi kita tidak heran bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kemudian yang ketiga, Al-Quran sebagai rahmatan lil mu'minin, rahmatan li ahlil iman, yang artinya rahmat bagi seluruh umat manusia dan pada beriman. Maksud dari poin ini yaitu rahmatan lil mu'minin wa rahmatan li ahlil iman, bagi para umat manusia yang memiliki rasa iman yang begitu tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Allah dengan menjalankan segala ibadah yang dianjurkan dan menjauhi segala larangannya. Kemudian daripada itu, dengan kita melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan keimanan yang dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, itu telah diajarkan, dan bagaimana cara kita mengamalkan, bagaimana cara kita mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari tergantung dari amal perbuatan kita sebagai umat manusia, terlebih lagi sebagai umat Muslim Indonesia. Umat Muslim Indonesia banyak sekali yang tidak menaruhkan hatinya ataupun batinnya terhadap Al-Quran, padahal mayoritas Indonesia sekarang adalah umat Muslim pada tingkat tertinggi, yang mana ketika umat Muslim pada tingkat tertinggi, pada seharusnya umat Muslim di Indonesia harus memiliki sifat yang ketiga yang telah saya sebutkan, berupa syifa'un lima fis sudur, hudan wa hidayatan lid-dhalal wa rahmatan lil mu'minin li ahlil iman. Namun banyak sekali para pejabat yang melakukan koruptor, banyak sekali para pedagang yang melakukan percurangan, dan banyak sekali para suami yang selingkuh ketika tidak memahami apa itu isi Al-Quran. Mereka hanya membaca, tidak memahami, namun dan juga tidak memperhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, sebagai patokan kehidupan kita, sebagai patokan key of success kita dan lain sebagainya, maka kita harus membaca Al-Quran setiap hari dan juga memahami isinya dan juga merenungkan maksudnya serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat memberikan kita petunjuk dan dimudahkan dalam mengembangkan kualitas agama, dalam mengembangkan kualitas bangsa dan bernegara, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 96 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw
Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Maha benar Allah yang Maha Agung. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan, yang mana menyimpulkan bahwa seluruh ajaran yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran memiliki nilai-nilai kehidupan yang berkaitan kepada kita. Oleh karena itu, mari kita mengamalkan, membaca, dan apapun yang diperintahkan oleh Allah kita laksanakan. Dan jangan lupa untuk melaksanakan apa yang diperintahkan. Karena sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyuruh kepada kita, dan kita hanya untuk melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah.